Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih dengan saya Dwi Antika Bauru Nasution dari kelas Pendidikan Matematika Bilingual 2019 dengan NIM 4193111047. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pemanfaatan GeoGebra. Sebelum memasuki tutorial, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu aplikasi GeoGebra dan siapa sih yang mengembangkan aplikasi ini. Nah, jadi kita lihat ya, di sini saya membuka aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Markus Hohenwarter dari Austria. Nah, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi matematika yang mengkonstruksikan, menvisualisasikan, mendemonstrasikan konsep-konsep matematika. Nah, jadi aplikasi ini dibuat dengan prinsip perkembangan ilmu geometri, aljabar, dan juga kalkulus yang dijadikan dalam bentuk aplikasi ini. Nah, aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi menurut si Hohenwarter, ini aplikasi GeoGebra ini merupakan aplikasi yang digunakan khususnya pada bidang geometri dan juga aljabar loh, teman-teman. Nah, program ini sendiri ini dapat diakses pada halaman www.geogebra.com. Itu merupakan halaman resminya ya. Nah, program GeoGebra ini sudah sangat terkenal loh di seluruh dunia dan bahkan penggunanya itu juga sudah sampai berjuta-juta. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pengenalan aplikasi GeoGebra ini. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Di sini terdapat beberapa menu yang ada pada aplikasi GeoGebra. Ada menu file. Nah, kita ketahui menu file ini untuk apa? Untuk membuka, untuk menutup, dan untuk membuat halaman baru, begitu. Nah, kalau untuk menu edit sendiri ini fungsinya apa? Nah, fungsinya ini untuk mengedit teks atau gambar. Kalau menu view ini fungsinya untuk mengatur tampilan lembar kerja si GeoGebra. Nah, untuk menu option sendiri itu mengatur berbagai fitur tampilan seperti pengaturan ukuran huruf, ya, pengaturan jenis style objek-objek geometri dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada tools ya. Nah, kalau fungsi tools ini untuk mengatur toolbar yang akan ditampilkan begitu. Nah, untuk menu Windows sendiri tentunya untuk membuka jendela baru, dan untuk menu help ini itu fungsinya menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra begitu. Selanjutnya kita mengenal toolbar yang ada pada GeoGebra. Nih di sini terlihat ya teman, ada beberapa toolbar ya. Nih sepertinya ada 10 toolbar ya teman-teman. Nah, pertama nih ada toolbar yang seperti ini. Nah, terlihat di sini ada bahwa move. Nah, move ini fungsinya apa? Untuk memindahkan atau menggeser si grafik. Terus tuh di sini juga ada move around point ya, teman-teman. Ini untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih, lalu menggeserkannya dengan mouse. Nah, selanjutnya ada freehand shape. Nah, freehand shape ini untuk apa? Untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa bentuk tulisan tangan, kemudian akan muncul titik pada garis tersebut. Nah, selanjutnya ini pen, tentunya untuk membuat goresan pena. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada toolbar yang kedua. Di sini ada point ya. Nah, point tentunya kita tahu untuk membuat suatu titik ya, teman-teman. Suatu titik pada grafik. Sedangkan kalau point objek ini digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam objek. Selanjutnya di sini ada intersect. Nah, intersect ini apa? Untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau mengklik langsung pada perpotongannya begitu. Nah, ketinggalan di sini teman-teman. Di sini ada attach or detach point. Nah, digunanya untuk apa? Menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada midpoint center, complex number, extremum, dan juga roots. Nah, selanjutnya kita masuk ke toolbar yang ketiga. Nah, untuk toolbar yang ketiga ini kita lihat ada line. Nah, tentunya untuk membuat garis melalui dua buah titik. Nah, sedangkan di sini juga ada segmen ya. Segmen ini digunakan untuk membuat dua ruas garis
dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya begitu. Selanjutnya di sini kita ketahui ada segmen with given length. Nah, jadi segmen with given length ini untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Nah, di sini juga ada ray ya, teman-teman. Ray ini membuat sinar. Kita ketahui ray itu kan sinar. Jadi dia membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya begitu. Nah, sedangkan di sini juga ada polyline, terus di sini juga ada vector dan vector from point. Nah, vector from point ini kita ketahui ya digunakan untuk membuat vektor ya, teman-teman, dengan cara mengklik titik dan garis vektor sehingga akan muncul si vektornya yang besarnya sama dengan vektor yang diklik namun posisi berasal dari titik awal tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini ada icon toolbar yang keempat. Di situ ada perpendicular line. Jadi perpendicular line ini digunakan untuk membuat garis tegak lurus. Nah, jadi dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik itu. Nah, terus itu juga ada parallel line. Jadi parallel line ini digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian ada perpendicular bisector, kemudian ada angle bisector. Angle bisector ini digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 buah titik dan atau 2 buah garis begitu. Kemudian ada tangens. Nah, tangen ini digunakan untuk membuat garis singgung ya, teman-teman. Garis singgung dengan mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi. Nah, terus itu ada polar or diameter line. Ini digunakan untuk membuat garis polar dan diameter pada lingkaran atau konik. Kemudian ada base speed line. Nah, jadi base speed line ini digunakan untuk speed line ya, teman-teman. Kemudian ada locus. Nah, locus ini untuk membuat garis lokus dengan cara memilih titik lokus dan titik pada suatu objek. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima, toolbar yang kelima. Pada toolbar yang kelima ini kita ketahui ada poligon. Jadi fungsi poligon ini dia untuk membuat grafik berbentuk poligon ya, teman-teman. Dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Nah, di sini juga ada regular polygon, ada rigid polygon, dan ada vector polygon. Nah, selanjutnya ini ada di sini ada circle with center ya. Circle with center through point. Jadi di sini digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Kemudian di sini ada circle, center, and radius. Berarti dia membuat lingkaran dengan menentukan titik pusat dan radius atau jari-jarinya. Kemudian ada kompas, kemudian ada circle 3 point, jadi membuat lingkaran dari 3 buah titik. Kemudian ada semicircle ya, kemudian ada circular arch. Ini apa? Digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik. Kemudian di sini ada circumcircular arch. Ini apa? Digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat 3 buah titik. Di sini juga ada circular sector dan circumcircular sector yang fungsinya itu untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat 3 buah titik yang terletak pada sektor tersebut. Nah, di sini juga ada elips ya, teman-teman, untuk membuat elips, untuk membuat hiperbola, dan untuk membuat parabola. Nah, jadi angle ini fungsinya untuk menentukan sudut dari 3 buah titik dan 2 buah garis. Kemudian ada angle with given size, ada distance or length, tentunya untuk menentukan jarak ya dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Kemudian ada untuk menentukan luas, menentukan kemiringan, ada list, ada relation, ada function inspector. Selanjutnya untuk toolbar yang ke 8 ya, yang ke-8 itu ada reflect about line. Nah, reflect about line tentunya merefleksikan garis, reflect about point untuk merefleksikan titik, reflect about circle untuk merefleksikan lingkaran, rotate around point ini untuk membuat bidang dari bidang lain dengan cara memasukkan ukuran sudut, ada translate by vector itu menerjemahkan titik koordinat menjadi
ke dalam bentuk vektor. Kemudian ada delete from point. Nah, selanjutnya di sini juga ada slider, ada text, ada image, ada button, ada checkbox, dan box. Nah, di sini juga ada move graphic view. Nah, jadi kita dapat menggeser-geser grafiknya ya. Grafik ini. Nah, kemudian ada zoom in untuk menzoomnya ya. Kemudian ada zoom out. Nah, kemudian ada show or hide object, show or hide label, ada copy visual style, and delete. Kan tadi sudah kita ketahui nih, toolbar-toolbar yang ada pada aplikasi GeoGebra dan juga fungsinya kan teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetahui tutorial cara menggambarkan fungsi pada GeoGebra. Kita ketahui bahwa ada beberapa macam fungsi, ada fungsi linier, ada fungsi eksponen, ada fungsi kuadrat, ada fungsi trigonometri. Nah, jadi pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggambarkan fungsi linier pada aplikasi GeoGebra. Nah, untuk fungsi linier sendiri kita ketahui bahwa bentuk umumnya itu fx sama dengan ax tambah b. Maka kita dapat menuliskan persamaan fungsi linearnya di kolom input ya teman-teman. Misalnya kita tuliskan bentuk fungsi 2x tambah 4. Nah, maka kita tekan tombol enter. Nah, jadi ini merupakan gambar dari fungsi linear tersebut. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan fungsi kuadrat begitu juga. Kita harus memasukkan ke bagian kolom inputnya itu persamaan persamaan kuadratnya tersebut, fungsi kuadratnya. Jadi kan kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu memiliki persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan di inputnya. Misalnya, nah sebelum memasukkan lebih baik ini kita hapus ya teman-teman. Kita bisa klik kanan, kemudian kita delete. Nah, jadi untuk menginput si fungsi kuadrat, nah kita masukin fungsi kuadratnya. Di sini saya buat x kuadrat ditambah x ditambah 6 ditambah 6. Nah, jadi ini kelihatan ya teman-teman. Si fungsi kuadratnya kelihatan. Nah, untuk misalnya kita mau geser grafiknya, kita bisa klik ini, move graphic view. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan fungsi polinom. Sebelumnya kita hapus dulu fungsi yang tadi, yang kuadrat. Nah, untuk fungsi polinom kita juga menuliskan persamaan fungsi polinomnya di bagian kolom input. Nah, di sini contohnya seperti pada buku ya teman-teman, x pangkat 4 itu 2x pangkat 3 3x pangkat 2 tambah x 5. Nah, ini kita klik enter. Nah, maka akan kelihatan si fungsi polinom, grafik fungsi polinomnya begitu. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan grafik fungsi trigonometri itu sama dengan menggambarkan grafik fungsi lainnya yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, caranya itu menuliskan persamaan fungsi trigonometrinya. Di sini misalnya sin x ditambah 40. Nah, klik enter, maka akan kelihatan grafik fungsi trigonometrinya. Selanjutnya untuk grafik fungsi eksponen, kita delete dulu. Nah, untuk grafik fungsi eksponen kita tuliskan juga persamaan fungsi eksponennya. Misalnya 2 dipangkatkan dengan x. Klik enter. Nah, akan kelihatan grafik fungsi eksponennya begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra ini. Nah, kita ketahui bangun ruang itu kan ada dua ya, bangun ruang sisi datar sama bangun ruang sisi lengkung. Nah, jadi pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggambar bangun ruang sisi datar maksudnya, untuk prisma segi 5. Nah, langkah pertama kita klik view, kemudian kita klik yang grafik 3 dimensi. Nah, kemudian nanti dia akan
Oke, dia akan seperti ini ya teman-teman gambarnya. Nah, selanjutnya kita klik poin. Nah, poin di sini kita pilih 2 poin sembarang atau 2 titik sembarang. Kita pilih poin A sama poin B. Kemudian kita klik polygon dan kita pilih regular polygon untuk menghubungkan poin B. Kemudian untuk vertices, karena kan kita mau membuat prisma segi 5 ya, maka untuk verticesnya kita pilih 5. Kita klik enter atau OK. Nah, akan kelihatan seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik nih yang gambarnya ini. Sebelumnya kita klik ini, baru kita klik gambarnya. Nah, di sini kan ada nih piramid, baru kita pilih extrude to prism. Nah, kita klik. Nah, maka di sini dia akan memasukkan nilai tingginya. Nah, misalnya kita pilih tingginya 4. Kita klik enter. Nah, ini kelihatan merupakan bangun ruang dari prisma segi 5-nya. Nah, selanjutnya untuk membuat jaring-jaring ya. Untuk membuat jaring-jaring dari bangun ruang ini, kita dapat membuat terlebih dahulu gambar bangun ruangnya. Nah, di sini kan kita udah buat ya. Nah, maka kita dapat mengklik icon Extrude to Prints-nya ini, kemudian kita klik Net. Kita klik Net. Oke. Nah, mungkin ini ya, akan kelihatan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan si gambar dari jaring-jaring si prisma segi 5-nya. Mungkin bisa kita zoom gitu ya, bisa kita zoom di sini. Kita zoom out ya untuk melihatnya lebih dekat. Kita zoom out. Oke, nah ini kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk ini pun bisa kita Oke, nah kelihatan bahwa ini merupakan jaring-jaring dari prisma segi 5-nya begitu. Selanjutnya kita akan menggambar lingkaran. Nah, maka kita akan memasukkan dulu nih persamaan lingkarannya. Nah, di sini saya buat persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 6y dikurang 12 sama dengan 0. Oke, nah akan kelihatan nih gambarnya seperti ini. Nah, mungkin bisa kita zoom out ya, biar kelihatan lebih jelas. Nah, terlalu jauh, mungkin kita zoom in lagi. Oke, dah pas. Nah, selanjutnya akan terbentuklah gambar lingkarannya. Nah, untuk menentukan titik singgungnya, maka kita dapat memasukkan nih nilai persamaan garis. Nah, di sini saya masukkan persamaan garisnya 3x dikurang 4y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, jadi untuk menentukan titik singgungnya, kita dapat mengklik toolbar ini, kemudian kita pilih intersect, kemudian kita klik gambar lingkaran yang sama garis. Nih. Oke, nah, jadi didapatlah si titik singgung dari lingkaran tersebut adalah min 1,1. Nah, merupakan titik singgung dari lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menggambarkan elips, parabola, dan hiperbola pada GeoGebra. Nah, langsung saja kita masuk yang ke pertama, yaitu cara menggambarkan elips ya. Nah, jadi untuk menggambarkan elips, kita dapat mengklik nih, poin. Nah, bagian poin, nah kita pilih nih 3 poin tertentu. Nah, min 2. Di sini saya pilih min 2 ya, min 2, kemudian saya pilih 2, dan kemudian 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita dapat menuliskan persamaan umum dari elips. Nah, jadi persamaan umum dari elips itu kan kita tulis elips, dari GeoGebra bisa langsung elips ya teman-teman, elips. Nah,
elips, fokus, fokus, poin. Nah, di sini fokusnya untuk yang pertama kita pilih titik A, kemudian fokus yang kedua, nah ini kan titik A, kemudian fokus yang kedua titik B. Maaf ya teman. Nah, titik B, kemudian untuk poinnya itu adalah si C ya teman-teman, si C. Oke, nah kita enter. Nah, akan terbentuklah gambar elipsnya begitu. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan parabola, kita dapat memasukkan nilai A dan garis E pada kotak input. Cuman agar mempermudah, maka langsung saja menggambarkannya dengan toolbar yang ada. Nah, di sini saya akan ada poin kana. Maka saya pilih nih satu titiknya, misalnya min 2. Nah, untuk garisnya kita pilih toolbar garis, baru line. Nah, selanjutnya kita buat garisnya. Sini kita buat ya garisnya. Oke, nah di sini ada garisnya. Oke, nah di sini. Nah, jadi untuk menggambarkan atau menentukan persamaan parabolanya, kita langsung saja nih. Bisa diklik input, kita klik parabola. Parabola, poin, dan line. Nah, poinnya kan A. Dan line-nya itu si huruf besar ya teman-teman. Line-nya dan si line-nya itu adalah F kecil. Nah, jadi inilah merupakan gambar grafik dari parabolanya dan ini merupakan persamaan parabolanya begitu. Nah, selanjutnya untuk hiperbola, mungkin kita bisa new ya teman-teman agar mempermudah. Nah, untuk menentukan persamaan hiperbola, maka kita dapat menginput si nilai 3 buah titik, nilai A, B, dan C pada kolom input. Cuman agar mempermudah, seperti yang tadi saya menggunakan toolbar point. Nah, di sini saya gunakan toolbar point. Nah, misalnya di sini saya pilih min 2 ya. Min 2, 2, dan 3. Bisa kita klik hiperbola di sini, hiperbola. Nah, fokus, fokus, dan poin. Nah, fokusnya apa? A. Fokusnya ini selanjutnya adalah si B ya, fokusnya. Oke, nah fokusnya B, maka poinnya adalah C. Nah, untuk poinnya itu adalah C. Nah, baiklah, nah akan seperti ini. Akan terlihat gambar hiperbolanya seperti ini, begitu. Nah, selanjutnya teman-teman ternyata aplikasi GeoGebra ini juga bisa bermanfaat untuk turunan dan juga integral. Nah, simak ya teman-teman. Selanjutnya, turunan kita bisa menginput fungsi turunannya di sini. Nah, misalnya kita mau masukkan fungsinya itu fx sama dengan 4x kuadrat. Ini turunannya mau kita tentukan kan? Nah, kita klik dulu fungsinya. Nah, enter. Selanjutnya, di bagian input kita buat derivatif. Nah, karena kan kita menentukan turunan ya. Nah, derivatif function. Nah, functionnya itu adalah si fx. Nah, kita klik. Nah, dapatlah dia turunan dari 4x kuadrat itu adalah 8x. Dan ini merupakan gambar turunannya. Nah, melalui GeoGebra kita juga dapat menentukan integral suatu fungsi. Nah, caranya dapat menginput fungsinya terlebih dahulu di kolom input. Nah, kita masukkan fungsinya, misalnya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Klik enter. Nah, kelihatannya ini gambar dari fungsinya. Nah, untuk menentukan integralnya, kita dapat tuliskan di kolom input integral fungsinya. Nah, di sini kita fungsinya kan fx, maka kita tulis fx. Nah, maka akan dapat integralnya itu 4/3 x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, bagaimana cara menentukan integral tentu dari menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kita masukkan dulu fungsi yang ingin kita integralkan. Integral tentu ya teman-teman. Nah, misalnya fx ya. Fx sama dengan 4x tambah 2. Nah, ini yang ingin kita integralkan. Integral tentu ya teman-teman. Nah, maka kita di input kita tuliskan integral function start x value and x value.
Nah, di sini functionnya kita pilihkan fx ya, kan functionnya fx. Nah, untuk start value-nya kita mulai dari 0. Nah, end value-nya misalnya kita pilih sampai 1. Nah, kita klik enter. Nah, akan didapatkanlah nilai dari integral tentunya ya teman-teman, yaitu sama dengan 4. Nah, baiklah, sekian penjelasan mengenai tutorial pemanfaatan GeoGebra pada video kali ini. Apabila ada saran, masukan, kamu dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi bell untuk mendapatkan video selanjutnya pada topik-topik materi media pembelajaran berbasis IT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.